Inspirasi. Informasi nilai semangat pendidikan integritas ruang akademik. Universitas Jember Kampus Bondowoso. Halo Sobat Inspirasi Kampus UNED Bondowoso. Hari ini kita kedatangan tim dari Prodi Ilmu Pertanian Perkebunan, Fakultas Pertanian Universitas Jember, yang kemarin Alhamdulillah mencapai akreditasi unggul dari BAN PT. Hari ini akan melakukan sedikit diskusi atau mengulik mengenai apa sih itu akreditasi dan apa pentingnya akreditasi bagi program studi. Hari ini kita ditemani oleh Pak KPS dari Prodi Ilmu Pertanian, Pak Dwi Erwin Kusbianto, lalu ada tim task force, Pak Urya Khalid Farisi, lalu ada perwakilan dari mahasiswa, Mbak Ratna ya, yang juga mungkin dalam perjalanan akreditasi ikut terlibat sedikit banyak dalam proses akreditasi Prodi Ilmu Pertanian Perkebunan. Selamat siang semuanya. Ya, selamat siang. Oke, pertanyaan pertama untuk Pak KPS. Ya. Sebelum akreditasi unggul ini dicapai di tahun 2026, apa Pak akreditasi Prodi Perkebunan? Oke, terima kasih Pak Hadi. Jadi sebenarnya ini adalah proses panjang ya dari prodi kami, di mana prodi kami ini didirikan tahun 2017, hasil kerjasama antara Fakultas Pertanian Universitas Jember dengan Pemda Bondowoso terkait pendirian prodi yang ada di kampus UNED Bondowoso. Dan ini di tahun 2017 tentunya akreditasinya masih baik ya saat itu ya. Kemudian, eee, kita melakukan reakreditasi, saat itu yang pertama, hasilnya masih belum memuaskan. Mengapa? Karena kita masih belum punya lulusan, sehingga sebaik apapun fasilitas yang ada, sebaik apapun program program pembelajaran yang sudah dilakukan, ketika tidak ada lulusan, maka penilaiannya adalah tidak maksimal. Itu yang kita dapat ketika akreditasi sebelumnya. Karena akreditasi sebelumnya itu kan ada 3 level, antara baik, baik sekali, dan unggul. Kita masih baik. Kemudian dalam berjalannya waktu, kita melakukan submit untuk reakreditasi pada tahun 2024. Saat itu dokumennya saya ingat, di akhir tahun 2024 kita submit. Belum ada kunjungan saat itu ya, belum ada visitasi, baru ada info visitasi pada tahun 2026. Jadi agak panjang itu ceritanya ya, mengapa di tahun 2024 hingga 2026 itu baru dikunjungi. Akhirnya bagaimana? Akhirnya tim task force harus menambah 1 tahun lagi. Sehingga yang awalnya TS-3, TS-2, TS-1, TS, kita menambah TS+1 saat itu. Saat itu sampai tahun 2025. Mungkin Pak Urya sebagai tim task force bisa melanjutkan bagaimana Iya, proses penambahan jadi TS+1. Ya, iya. silakan Pak Urya. Oke, terima kasih, Pak Edwin. Nah, sebelumnya, terima kasih sudah, mensupport kami dalam capai akreditasi unggul nggih, untuk semuanya bahwasanya, di sini kami, didukung oleh yang pertama untuk, Bapak Dekan Fakultas Pertanian dan beberapa jajarannya di situ ada, Bapak Ibu Wakil Dekan beserta tim di Faperta dan juga didukung penuh oleh Kampus 2 UNED. Ya, kebetulan di Bondowoso ini sangat sekali supportnya penuh terhadap hasil dari akreditasi IPP ini. Dan betul kata Bapak Erwin tadi, tim kami memang di tim task force ini memang berusaha sangat keras sekali bagaimana menciptakan akreditasi unggul yang awalnya baik ya Pak Erwin ya, baik, terus di tahun 2024 itu kita mensubmit terus ditambah 1 tahun sehingga kita akreditasinya, finish-nya di tahun 2025 gitu, untuk pendataannya. Nah, di situ memang banyak sekali lika-liku, banyak sekali tantangan-tantangan dari tim task force sendiri, karena saya di sini hanya mewakili ya, Pak Erwin, Pak Hasbi ya, hanya mewakili, baik dari 8 kriteria, kebetulan saya di kriteria 8, baik itu di kriteria 1, 2, 3, sampai 8, betul-betul kerja kerasnya sangat penuh sekali, effort-nya sangat
eee, tidak kenal hari gitu, tidak kenal jam, seperti itu. Bahkan, ketika, waktu kita sebelum asesmen, ya, asesmen lapang, kita menyiapkannya di tahun 2026 kemarin itu kalau nggak salah ini Pak Iwan ya, sampai dengan takbiran gitu ya. Jadi dibantu oleh tim dari, LPPMP ya, kita terima kasih dari LPPMP untuk mendukung kita, sebagai mencapai agregasi unggul dan juga tim dari GPM ya, GPM Fakultas Pertanian juga, seluruh pihak yang mendukung di tim task force-nya hingga mencapai agregasi unggul, seperti itu. Sebelum ke tim task force mungkin kembali ke Pak KPS ya. Ya. Mungkin apa sobat inspirasi di sini banyak yang belum kenal dengan prodi ilmu pertanian perkebunan. Jadi pertanyaan awal kayaknya belum terjawab. Kira-kira apa sih? Kan tadi 2017 dapatnya kan apa akreditasi sangat apa baik ya. Lalu 2026 apa meningkat menjadi unggul. Kira-kira capaian atau capaian yang signifikan yang membuat prodi ilmu pertanian perkebunan ini di tahun 2026 bisa mencapai unggul setelah apa sebelumnya itu akreditasinya baik kira-kira apa Pak Ya, Kaprodi? baik. Jadi kenapa sih kita kok bisa loncat menjadi unggul? Yang pertama, tentunya yang lulusan, yang awalnya untuk mencapai unggul itu harus ada lulusannya. Alhamdulillah ketika visitasi atau asesmen lapang di tahun 2026 ini, kita sudah memiliki beberapa angkatan yang sudah lulus. Di angkatan 2017, 18, 19, 20 ya yang bisa dilaporkan untuk prestasi adik-adik mahasiswa. Beberapa lulusan kita itu sudah melalang buana, ada yang kebanyakan di perusahaan kan perkebunan, dan itu yang juga menjadi profil lulusan kami di PSN Perkebunan, eee, yang nomor satu itu adalah menjadi seorang asisten tanaman. Asisten tanaman perkebunan ini, sebagian besar di sawit, karena memang penyerap tenaga kerja perkebunan kebanyakan di sawit dan beberapa ada di perkebunan di sekitar Bondowoso dan Jember. Karena Bondowoso sendiri memang terkenal dengan kawasan pertanian ya, dan juga perkebunan. Sehingga saya kira tidak akan sulit bagi lulusan kami untuk mendapatkan pekerjaan-pekerjaan di sekitar Bondowoso. Berarti lulusannya banyak yang bekerja di bidang pertanian dan perkebunan. Mungkin perlu dijelaskan lagi kepada sobat inspirasi, prodi ilmu pertanian ini adalah prodi yang mengkhususkan belajar tentang ilmu pertanian yang mengkhususkan pada komoditas perkebunan gitu. Oh iya, sekali lagi mungkin perkenalkan diri terkait prodi ya. Prodi kami memang program studi ilmu pertanian secara nomenklatur. Tetapi di sini ada pembeda, yaitu kita menspesifikkan pada komunitas perkebunan. Apa saja komunitas perkebunan yang sering kita bahas dalam pembelajaran itu adalah sawit yang pertama, kemudian ada karet, kopi, kakao, tembakau, dan tebu. Itu komoditas-komoditas utama yang kita gunakan dalam kurikulum. Adapun komoditas-komoditas perkebunan lainnya seperti ada vanili, teh, dan kelapa, itu beberapa komoditas perkebunan lainnya pendukung dalam proses pembelajaran. Berarti memang mengkhususkan tridharmanya, riset, pengabdiannya, pembelajarannya di komunitas perkebunan gitu. Ya, Lalu apa lagi Pak Kaprodi, capaian signifikan berikutnya yang bisa mengantarkan prodi ilmu pertanian ini ke capaian akreditasi unggul BAN PT? ya. Selain lulusan, ada juga prestasi-prestasi mahasiswa ya. Beberapa mahasiswa kami itu lolos PKM. PKM ini secara akademik itu bisa diklaim sebagai pendukung dalam akreditasi. Kemudian beberapa lagi menjadi juara internasional dan juga ada yang non akademiknya seperti beberapa kejuaraan pencaksilat ya kalau tidak salah. Akhirnya, ya. Pencaksilat. Eee, dan beberapa kejuaraan lainnya baik lokal, nasional maupun nasional. Prestasi-prestasi yang sudah dibawa oleh mahasiswa dari prodi kami yang itu bisa mendukung mengapa kita
Oke. Balik lagi nih ke tim task force yang kata Ya. tadi usahanya keras sekali gitu ya untuk mencapai capaian ini. Kira-kira, apa sih menurut tim task force yang bisa dilakukan oleh prodi ilmu pertanian ini supaya nanti ke depan 5 tahun lagi 5 tahun ya atau 5 atau 4 tahun lagi? 5 tahun. 5 tahun lagi ini, apa capaian akreditasi ini bisa tetap dipertahankan atau dapat mungkin malah ditingkatkan menjadi akreditasi internasional, kira-kira apa yang perlu dipersiapkan, Misalkan, Pak ya. Waria? Yang jelas, yang perlu dipersiapkan pastinya dalam arti keunggulan ini menjadi unggul, kita harus pertahankan, Pak. Pertahankan apa yang sudah kita capai dan kita harus tingkatkan dalam hal perform kita terhadap, kurikulum, tikum, dan jangan lupa, dalam arti yaitu kerjasama, Pak. Nah, kerjasama ini, melalui stakeholder juga menentukan hasil dari akreditasi, Pak. Nah, oleh karena itu tantangan ke depannya ini apalagi nanti menjadi internasional kan gitu, Pak, itu pasti banyak sekali. Arti, kita me membuat jaringan lebih banyak dalam itu mahasiswa, kerjasama dari stakeholder-nya, perusahaan perkebunan yang ada di Indonesia, kita bisa mempromosikan, kita bisa mengenalkan, apalagi kita bisa bekerjasama terhadap penelitian dan pengabdian. Jadi tidak hanya di kerjasama perusahaan, di pemerintah pun juga seperti itu. Di pengabdian ke masyarakat juga seperti itu. Yang pasti kita harus bisa bagaimana cara mempertahankan gizi unggul ini, apalagi nanti syukur kita bisa internasional, Pak. Nah, oleh karena itu, butuh dukungan, melalui, tim kita di tim task force ini, melalui Bapak KPS, ya, melalui Bapak KPS, melalui Bapak Dekan, dari koordinator dari, Kampus 2 Unit Bondowoso, dan seluruh pihak yang mestinya dalam arti ingin yang baik untuk prodi ilmu pertanian, khususnya agar apa? Agar unggulnya tetap dipertahankan kalau bisa internasional gitu, Pak. Ya. Begitu, Pak, Sri. Tapi, Pak Auria sendiri juga bukan hal yang mudah ya untuk mencapai Ya. unggul ini. Jadi untuk sebagai cerita saja, kita kalau tidak salah mulainya itu pada bulan Maret ya, Maret, awal ya. Maret, bulan Maret itu saya ingat, itu awal rapat kita ketika ada informasi bahwa ada asesmen lapang pada tanggal 31 Maret saat itu. Ya. Sisanya kita 1 bulan, Pak, ya? 1 bulan. Oh, sebulan ya? Jadi 1 bulan itu terpotong oleh liburan Idul Fitri. Ya, Liburan Idul Fitri kan hampir 2 minggu, ya kita mempersiapkan masa aktif puasaan gitu ya, ya. dengan beberapa bantuan dari teman-teman mahasiswa untuk menyiapkan, kita melaksanakan itu sampai 2 minggu. Bahkan kita ingat ya Kak Oria, waktu udah libur mau hari raya itu, Raya, kita tetap melaksanakan rapat secara daring, koordinasi. berkoordinasi dan itu langsung dipimpin oleh Bu Kadek 1. Kadek 1-nya sangat support, pada prodi kami dan juga didampingi oleh teman-teman GPM dan LPMPP, manajemen mutu internal dari kampus Jember. Eee, dalam serangkaian itu bahkan saya ingat itu pas hari H saja itu saya masih kontak dengan asesornya untuk mengirim data tahun 2025. Saat itu memang TS plus satunya tahun 2025 dan pas hari raya setelah sekaligus mengucapkan minal aidin wal faizin, ngirim file itu. Kayak yang mungkin momen agak ini ya, ngirim kerjaan di waktu libur. Hari raya rasa tim task force ya? Udah sekalian gitu, Pak, ya. Sekalian ngucapin, Gitu ya. mumpung ada momen mengucapkan minal aidin wal faizin, sekaligus ngirim data TS plus 1 tadi. Mbak Ratna mahasiswa ilmu pertanian semester berapa? Semester 8. Oh, berarti sekarang sedang riset ya, penelitian ya? Nggih, alhamdulillah sudah selesai. Oh, udah selesai, alhamdulillah. Berarti mau jadi alumni nih? Oke, mau jadi alumni, oke. Apa sih Mbak Ratna kemarin mungkin karena diundang di sini pasti ikut terlibat kan ya? Kira-kira menurut Mbak Rana kemarin ini apa peran mahasiswa dan sekaligus dampaknya bagi mahasiswa, akreditasi unggul ini, apa yang dicapai oleh prodi ilmu pertanian kebunan ini? Untuk peran mahasiswa itu, menurut saya peran yang sangat penting ya Bapak ya.
Untuk peran mahasiswa itu dalam menyiapkan akreditasi itu, banyak, Bapak. Salah satunya itu seperti mengikuti berbagai lomba-lomba yang ada di luar kampus maupun di dalam kampus. Jadi, kita sebagai mahasiswa berusaha, semaksimal mungkin untuk bisa mencapai, akreditasi unggul seperti itu. Oh, berarti prestasi mahasiswa ya? Nggih. Kalau, apa, dampaknya untuk mahasiswa, akreditasi ini apa kira-kira? Untuk dampaknya sendiri menurut saya, ini sangat berdampak bagi kemudahan dalam mencapai karir kita di masa depan nanti, Bapak. Misalkan nanti kita mau, melamar di PTPN ataupun di perusahaan-perusahaan lain, kita akan lebih mudah. Terakhir kali ya, pesan dan kesan Pak KPS ya, bagaimana prodi ilmu pertanian ini bisa tetap unggul, tetap mempertahankan belajar mengajar, proses penelitian pengabdian, lalu capaian-capaian IKU-nya sehingga eh, bisa tetap unggul, bahkan syukur-syukur nanti bisa menembus akreditasi internasional seperti yang disampaikan oleh Pak Oria tadi. Kira-kira apa bagaimana Pak? Baik, terima kasih. Sebenarnya ada beberapa rencana ya, kami tim dan dari ilmu perkebunan, untuk mempertahankan sekaligus kalau bisa meningkatkan akreditasi yang sudah ada. Yang pertama, untuk mahasiswa, kita akan coba membentuk sebuah, eee, penjaringan potensi-potensi, karena prestasi mahasiswa ini yang akan ini ya, yang akan benar-benar tumpuan utama dari proses akreditasi. Prestasi apa saja sih yang berpotensi untuk kita gunakan untuk akreditasi ke depannya, itu kita coba melakukan penjaringan seperti melihat dari aktivitas-aktivitas adik-adik mahasiswa di kampus. Dari dalam Ormawa sendiri kebetulan Kak Audia sebagai pembinanya, itu setiap tahun melaksanakan perlombaan ya, perlombaan, secara akademik ada karya tulis ilmiah, itu juga diikuti kita sendiri internal dan juga dari pihak luar. Itu utamanya untuk menjaring tadi, potensi-potensi dari adik-adik mahasiswa untuk bisa mengikuti perlombaan-perlombaan di luar. Kemudian non akademik juga dilakukan, mungkin Ratna bisa bercerita ya, lomba-lomba yang dilaksanakan Himapta apa saja deh itu biasanya tiap tahun itu? Untuk pelaksanaan lombanya seperti banyak, Bapak, baik itu di akademik maupun non-akademik. Kalau yang di akademik itu seperti ada lomba karya tulis ilmiah, kemudian juga ada lomba terkait presentasi sebuah, ini ya, inovasi, Bapak, seperti itu. Kemudian kalau yang di non-akademik, itu ada seperti lomba terkait cabur, olahraga seperti bulu tangkis maupun voli dan juga sepak bola, seperti itu, Pak. Nah itu beberapa kegiatan yang kita jaga supaya, bagaimana sih, iklim dari kampus Bondowoso ini tetap aktif untuk menunjang dari prestasi-prestasi adik-adik. Itu yang pertama, yang kedua mungkin, kurikulum kita akan mengikuti, kemarin untuk UPE sekarang, sudah mengarah ke SDGs dan itu kurikulum ke depannya kami akan mengikuti kebijakan-kebijakan yang ada di Universitas Jember, bahkan Kementerian, Kemendikbudristek dan untuk selanjutnya SDM-nya juga sama nggih, jadi prodi kita kebetulan, saatnya untuk lanjut doktoral, kemudian Pak Hasbi sendiri ini udah mau ke UGM ya Pak Hasbi ya, dan beberapa dosen sudah kita petakan untuk lanjut studi, dan ada juga Bu Ayu yang saat ini sudah di Thailand untuk melanjutkan studi doktoralnya, harapannya 2 tahun lagi sudah kembali, dengan beberapa dosen yang melangkah studi ke jenjang doktoral, ke depannya saya kira saya yakin, untuk akreditasi selanjutnya kita bisa mempertahankan unggul untuk akreditasi nasional. Kemudian ada lagi yang sebenarnya ya, program-program lain seperti alumni kita saya dengan Pak Auria sudah komunikasi dengan beberapa alumni, kita akan membentuk suatu ikatan alumni, harapannya di ulang tahun 10 tahun Himapta dan juga Prodi Ilmu Pertanian Perkebunan kita Kapan itu Pak?
tahun depan. Oh, tahun depan, oke. Depan. Kita tahun ini 9 tahun, di 10 tahun harapannya kita sudah settle, punya ikatan alumni, punya, organisasi mahasiswa yang sudah mapan, dan punya dosen-dosen yang kompeten. Berarti prodi ilmu pertanian ini di tahun 2026 ini umurnya 9 tahun 9 ya? tahun. Berarti tahun depan 10 tahunnya ya? Tahun. Genap 1 dekade. Oke. Mungkin itu, Pak Rian mungkin ya. Ada tambahan Pak Rian? Harapan saya tanya kita harus lagi karena ke depannya tantangan kita akan semakin banyak. Kita sudah harus merapatkan barisan. Tadi Pak sudah menjelaskan kurikulum UPE sudah tidak ada lagi Pak Erwin ya. Dilanjutkan dipakai dengan SDGs ya. Itu pasti ada perubahan-perubahan seperti itu pasti mempengaruhi dari kurikulum, pembelajaran, praktikum dan sebagainya yang bisa itu menyangkut di pelajaran di program studi pertanian presentasi tanaman. Dan Berarti harus bisa mengikuti dinamika perubahan ya? betul pasti gitu. Oke. Terakhir ini untuk Mbak Ratna Iya. sebagai mahasiswa yang akan menjadi alumni ya, apa harapan, pesan, dan kesannya pada prodi ilmu pertanian yang selama ini menjadi tempat belajar, tempat berinteraksi antara mahasiswa dengan dosen, dengan tendik. Untuk harapan saya semoga program studi ilmu pertanian perkebunan menjadi program studi yang terus berkembang dan bisa, mempertahankan akreditasinya. Untuk kesan saya selama belajar di program studi ilmu pertanian perkebunan itu sangat senang, Pak, karena di sini, kami bukan hanya belajar, di dalam ruangan, tapi kami juga belajar di luar ruangan seperti di lahan maupun, yang lain-lain seperti itu. Oke, mungkin cukup ya, kita cukupkan diskusi kita ya, mengenai capaian prodi ilmu pertanian yang kemarin baru mendapatkan akreditasi unggul dari BAN-PT. Demikian Sobat Inspirasi UNED Kampus Bondowoso, cerita mengenai bagaimana prodi ilmu pertanian baru saja mendapatkan akreditasi unggul dari BAN-PT pada tahun 2026. Semoga bisa menjadi informasi dan inspirasi bagi sobat semua, dan sobat inspirasi semua bisa lebih mengenal prodi ilmu pertanian perkebunan melalui diskusi ini. Sekian dari saya, kita bertemu lagi pada podcast-podcast berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih, Mas. Ya.